Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhirmu di dunia, napasmu berhenti tanpa peringatan, dan ketika matamu terbuka kembali, yang kau lihat bukan cahaya, bukan ketenangan, melainkan api yang menjulang tinggi, suara jeritan yang saling bertabrakan, dan panas yang menembus hingga ke dalam dada. Lalu kau sadar bahwa ini bukan mimpi dan tidak ada jalan kembali. Di tempat ini tidak ada waktu, tidak ada tidur, dan tidak ada harapan. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun yang dipenuhi rasa sakit dan penyesalan, sementara mulutmu ingin berteriak meminta kesempatan kedua, namun suaramu tenggelam di antara tangisan jiwa-jiwa lain yang bernasib sama. Disinilah mereka yang dahulu menertawakan peringatan berdiri gemetar. Mereka yang merasa aman dari azab kini menyadari bahwa dunia telah berakhir dan semua alasan yang pernah dibuat kini runtuh tanpa sisa. Ini bukan kisah untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan terakhir bagi hati yang masih hidup. Karena neraka jahanam bukan menunggu mereka yang sudah mati, melainkan mereka yang menunda taubat selagi masih bernapas. Neraka jahanam adalah tempat azab yang paling mengerikan, yang Allah ciptakan sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur, sombong, dan membangkang terhadap perintahnya. Tempat ini bukan sekadar api biasa seperti yang dikenal manusia di dunia, melainkan api yang menyala dengan kekuatan yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Api neraka jahanam diciptakan jauh sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi, dan ia telah disiapkan dengan sangat sempurna sebagai tempat pembalasan bagi mereka yang menolak kebenaran. Allah menciptakan neraka dengan panas yang berlipat ganda dari api dunia, sehingga api dunia jika dibandingkan dengannya hanyalah satu bagian kecil dari 70 bagian panas neraka. Setiap nyala api di neraka jahanam memiliki rasa sakit yang hidup. Seakan-akan api itu memiliki kesadaran untuk menyiksa siapapun yang masuk ke dalamnya. Neraka jahanam bukan hanya tempat terbakar, tetapi tempat kehinaan, penyesalan, dan ketakutan yang tidak pernah berhenti. Di sana manusia tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi juga secara batin, karena setiap penghuni neraka akan terus diingatkan akan dosa-dosa yang dahulu mereka remehkan. Orang-orang yang dahulu merasa hidupnya bebas, merasa tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban, akan menyadari bahwa setiap perbuatan sekecil apapun telah dicatat tanpa ada yang terlewat. Neraka jahanam memiliki pintu-pintu yang besar dan berat, dan setiap pintu diperuntukkan bagi golongan dosa yang berbeda. Ketika pintu-pintu itu dibuka, terdengarlah suara mengerikan yang membuat hati siapapun yang mendengarnya gemetar ketakutan. Suara itu bukan sekadar suara api, melainkan suara murka, suara keadilan Allah yang tak dapat dihindari. Para malaikat penjaga neraka berdiri dengan wajah yang tidak pernah tersenyum, karena tugas mereka adalah melaksanakan perintah Allah tanpa belas kasihan bagi pendosa. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah ragu, dan tidak pernah mengurangi azab sedikit pun. Setiap penghuni neraka jahanam akan dilemparkan ke dalamnya dengan keadaan terhina. Tidak ada kehormatan, tidak ada kekuatan, dan tidak ada penolong. Orang-orang yang dahulu sombong di dunia akan masuk neraka dengan wajah tertunduk dan hati penuh ketakutan. Mereka akan berteriak meminta kesempatan kedua, namun waktu penyesalan telah berakhir. Setiap jeritan yang keluar dari mulut mereka hanya akan dibalas dengan azab yang semakin pedih. Neraka jahanam tidak mengenal rasa kasihan bagi mereka yang menolak peringatan ketika masih hidup di dunia. Di dalamnya, waktu terasa tidak bergerak, satu hari terasa seperti ribuan tahun, dan ribuan tahun terasa seperti satu hari yang tak kunjung berakhir. Penghuninya berharap untuk mati, namun kematian tidak akan pernah datang. Mereka berharap azab diringankan, namun justru ditambah sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, Allah akan menggantinya dengan kulit yang baru agar mereka kembali merasakan azab. Hal ini menunjukkan bahwa azab neraka bukanlah sekadar hukuman, tetapi keadilan yang sempurna. Tidak ada satupun dosa yang dibalas lebih dari yang pantas, dan tidak ada satupun kebaikan yang diabaikan. Namun bagi mereka yang memilih jalan kesesatan, neraka jahanam menjadi tempat kembali yang sangat mengerikan.
Manusia yang dahulu tertawa saat mendengar peringatan tentang neraka akan menangis tanpa henti di dalamnya. Orang-orang yang dahulu menganggap dosa sebagai hal biasa akan memahami betapa berat akibat dari setiap maksiat. Neraka Jahanam adalah bukti bahwa Allah Maha Adil dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Kisah tentang neraka bukan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan, melainkan untuk menyadarkan manusia sebelum semuanya terlambat. Selama nyawa masih di dalam tubuh, pintu taubat masih terbuka. Namun ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Dan neraka Jahanam akan menjadi saksi atas pilihan hidup yang telah diambil manusia selama di dunia. Neraka Jahanam bukanlah satu tempat yang sama bagi seluruh penghuninya, melainkan memiliki tingkatan dan lapisan yang berbeda sesuai dengan tingkat kekufuran dan dosa manusia. Setiap lapisan memiliki azab yang semakin berat ke arah yang lebih dalam, dan setiap jiwa akan ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada satupun yang salah sasaran, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Lapisan teratas neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki iman, namun penuh dosa besar dan belum sempat bertaubat. Mereka merasakan panas yang sangat menyiksa, namun masih ada harapan untuk keluar dengan rahmat Allah setelah menjalani hukuman yang ditetapkan. Sementara semakin ke dalam, azab semakin mengerikan dan harapan semakin menghilang. Di lapisan yang lebih dalam terdapat golongan orang-orang munafik yang di dunia berpura-pura beriman, namun hatinya penuh kebencian dan tipu daya. Mereka inilah yang kelak berada di kerak neraka yang paling bawah, karena kemunafikan mereka lebih berbahaya daripada kekafiran yang terang-terangan. Mereka merusak dari dalam, menipu manusia, dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka, sehingga balasan yang diterima pun jauh lebih pedih. Setiap lapisan neraka memiliki api yang berbeda panasnya, memiliki teriakan yang berbeda nadanya, dan memiliki penderitaan yang berbeda bentuknya. Namun semuanya sama-sama menyakitkan dan tidak tertahankan. Tidak ada satu pun yang dapat melarikan diri dari azab tersebut. Golongan orang-orang yang sombong dan merasa dirinya paling benar akan diseret menuju neraka dalam keadaan hina. Mereka yang dahulu berjalan dengan dada membusung kini berjalan tertunduk. Mereka yang dahulu memandang rendah orang lain kini tidak mampu mengangkat wajahnya sendiri. Dan mereka yang dahulu menolak kebenaran karena kesombongan akan memahami bahwa kesombongan adalah dosa yang menghancurkan segalanya. Orang-orang yang gemar menzalimi sesama, mengambil hak orang lain, menindas yang lemah dan menikmati penderitaan orang lain, akan melihat bagaimana kezaliman mereka berubah menjadi api yang membakar tubuh mereka sendiri. Karena setiap tangisan yang mereka sebabkan di dunia akan dibalas dengan jeritan yang keluar dari mulut mereka di akhirat. Di antara penghuni neraka juga terdapat orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah, yang salatnya diabaikan, amanahnya dikhianati, dan peringatannya ditertawakan. Mereka bukan tidak tahu kebenaran, tetapi memilih untuk menunda dan meremehkan hingga akhirnya kematian datang secara tiba-tiba dan memutus semua alasan yang pernah mereka buat. Penyesalan mereka di dalam neraka tidak lagi berguna, karena waktu taubat telah tertutup rapat. Dan yang tersisa hanyalah ingatan tentang kesempatan yang dahulu disia-siakan tanpa rasa takut. Setiap penghuni neraka Jahanam akan saling menyalahkan. Pemimpin menyalahkan pengikutnya, dan pengikut menyalahkan pemimpinnya. Namun semua itu tidak akan mengurangi azab sedikit pun, karena setiap jiwa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Pada saat itulah manusia menyadari bahwa harta, jabatan, popularitas, dan kebanggaan dunia tidak memiliki nilai apapun di hadapan keadilan Allah. Semua yang dahulu dibanggakan lenyap tanpa sisa, dan yang tersisa hanyalah amal perbuatan. Neraka Jahanam menjadi bukti bahwa hidup di dunia bukanlah permainan, dan setiap detik yang dilalui manusia sebenarnya adalah ujian. Siapa yang memanfaatkannya untuk taat akan mendapatkan keselamatan, dan siapa yang mengabaikannya akan berhadapan dengan penyesalan yang abadi. Peringatan tentang lapisan neraka ini bukan untuk melemahkan harapan, tetapi untuk menggugah hati agar manusia segera kembali sebelum langkahnya terlalu jauh dan pintu taubat tertutup selamanya.
Azab di neraka jahanam bukanlah satu jenis penderitaan, melainkan berbagai bentuk siksa yang saling melengkapi dan terus berulang tanpa henti. Setiap penghuni merasakan azab sesuai dengan dosa yang pernah mereka lakukan, dan tidak ada satupun siksaan yang terasa ringan, karena semuanya dirancang untuk menghancurkan rasa aman yang dahulu mereka miliki di dunia. Api neraka jahanam bukanlah api yang sekadar membakar, melainkan api yang hidup, api yang menembus kulit hingga ke tulang, api yang membakar hati sebelum membakar tubuh, sehingga rasa sakitnya dirasakan secara sempurna tanpa ada jeda atau pengurangan. Ketika tubuh para penghuni neraka hangus terbakar hingga kulitnya hancur, Allah akan menggantikan kulit tersebut dengan kulit yang baru, agar mereka kembali merasakan azab dari awal, dan proses ini terus berulang tanpa akhir, membuat setiap detik terasa seperti penderitaan yang tak tertahankan, tanpa ada kesempatan untuk terbiasa atau kebal terhadap rasa sakit. Jeritan dan tangisan memenuhi setiap sudut neraka, namun tidak ada satupun yang datang untuk menolong, karena di tempat itu setiap jiwa hanya memikirkan penderitaannya sendiri, dan rasa empati yang pernah ada di dunia telah lenyap digantikan oleh ketakutan yang murni. Selain api, para penghuni neraka jahanam juga disiksa dengan rantai dan belenggu yang beratnya tidak terbayangkan. Rantai-rantai tersebut diikatkan pada leher dan tubuh mereka, lalu diseret dengan paksa oleh para malaikat penjaga neraka menuju tempat siksaan yang lebih dalam, membuat setiap langkah terasa seperti siksaan tambahan yang menghancurkan harapan mereka. Tidak ada ruang untuk melawan atau melarikan diri, karena kekuatan manusia di hadapan malaikat penjaga neraka sama sekali tidak berarti, dan setiap perlawanan hanya akan dibalas dengan azab yang lebih keras. Di neraka jahanam, rasa lapar dan haus menjadi siksaan yang tidak kalah mengerikan. Para penghuninya akan merasakan kelaparan yang luar biasa, seolah-olah perut mereka kosong selama ribuan tahun. Namun ketika mereka meminta makanan, yang diberikan hanyalah zakum, pohon berduri yang tumbuh dari dasar neraka. Buahnya menyerupai kepala setan dan rasanya sangat pahit serta menyakitkan. Setiap gigitan zakum terasa seperti api yang meledak di dalam mulut dan perut. Namun mereka dipaksa untuk memakannya karena tidak ada pilihan lain selain menerima apa yang diberikan. Ketika rasa haus mencapai puncaknya dan mereka meminta seteguk air, yang diberikan bukanlah air yang menyegarkan, melainkan minuman berupa air mendidih dan cairan nanah yang mengalir dari tubuh para penghuni neraka lainnya. Cairan tersebut merobek mulut, tenggorokan, dan perut mereka saat diminum, namun tetap tidak menghilangkan rasa haus sedikit pun. Minuman itu justru menambah penderitaan, membuat isi perut mereka hancur dan wajah mereka meleleh karena panas yang luar biasa. Azab neraka jahanam juga datang dalam bentuk penyesalan batin yang terus-menerus. Setiap penghuni akan dihadapkan dengan rekaman dosa-dosa mereka, mengingat setiap kesempatan yang dahulu mereka sia-siakan, setiap peringatan yang mereka abaikan, dan setiap kebaikan yang mereka tolak dengan kesombongan. Penyesalan ini jauh lebih menyakitkan daripada api, karena mereka sadar bahwa semua penderitaan ini sebenarnya bisa dihindari jika mereka memilih jalan yang benar ketika masih hidup di dunia. Mereka akan memohon kepada para malaikat penjaga neraka agar azab diringankan meski hanya sehari, bahkan sesaat, namun permohonan itu tidak akan dikabulkan, karena keadilan Allah telah ditetapkan dan tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar. Sebagian dari mereka bahkan berharap untuk dimusnahkan saja, berharap agar mereka tidak pernah diciptakan, namun kematian tidak akan pernah datang, dan keberadaan mereka di neraka akan terus berlanjut tanpa akhir. Setiap detik di neraka jahanam dipenuhi ketakutan, karena para penghuninya tidak pernah tahu bentuk azab apa yang akan mereka terima berikutnya. Dan ketidakpastian ini menjadi siksaan tersendiri yang menggerogoti jiwa mereka. Tidak ada siang dan malam yang menenangkan, tidak ada waktu istirahat, dan tidak ada harapan akan perubahan keadaan, karena neraka adalah tempat balasan, bukan tempat ujian. Semua bentuk azab ini menjadi peringatan yang sangat jelas bahwa dosa bukanlah sesuatu yang sepele, dan setiap maksiat yang dilakukan dengan sadar memiliki konsekuensi yang sangat berat di akhirat. Kisah tentang azab neraka jahanam ini bukanlah dongeng untuk menakut-nakuti,
melainkan kebenaran yang disampaikan agar manusia kembali merenungi arah hidupnya sebelum terlambat. Di dalam neraka jahanam, penyesalan menjadi teman yang tidak pernah pergi. Setiap penghuni terjebak dalam ingatan tentang masa lalu mereka, mengingat hari-hari di dunia ketika kebenaran disampaikan namun mereka berpaling, ketika nasihat datang namun mereka tertawa, dan ketika waktu masih tersedia untuk bertaubat namun mereka memilih menunda, hingga akhirnya semua kesempatan itu hilang selamanya. Penyesalan ini bukan penyesalan yang menenangkan, melainkan penyesalan yang menusuk hati, karena mereka sadar bahwa penderitaan yang mereka alami saat ini adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, bukan karena ketidakadilan, melainkan karena kelalaian dan kesombongan yang dahulu mereka pelihara. Para penghuni neraka akan saling berteriak dan saling menyalahkan. Orang-orang yang dahulu mengikuti pemimpin sesat akan berteriak kepada mereka dengan penuh kemarahan, menuduh bahwa kesesatan ini terjadi karena ajakan dan janji palsu yang mereka dengar di dunia. Sementara para pemimpin itu akan membalas dengan penolakan, mengatakan bahwa mereka hanya mengajak dan tidak pernah memaksa, sehingga pertengkaran itu tidak menghasilkan apapun selain tambahan penderitaan. Di saat itulah setiap jiwa menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan manusia lain di hadapan azab Allah, dan tanggung jawab atas iman dan amal adalah beban pribadi yang tidak bisa dipindahkan kepada siapapun. Dalam keputusasaan, para penghuni neraka jahanam akan berseru kepada para malaikat penjaga neraka, memohon agar azab diringankan meski hanya sebentar, atau agar mereka dikembalikan ke dunia walau hanya sesaat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun permohonan itu dijawab dengan ketegasan tanpa emosi, karena waktu ujian telah berakhir dan keputusan Allah tidak dapat diubah. Malaikat penjaga neraka tidak menambah dan tidak mengurangi azab. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, sehingga setiap jeritan yang keluar dari mulut para pendosa hanya bergema tanpa menghasilkan belas kasihan. Sebagian penghuni neraka akan memohon langsung kepada Allah dengan doa-doa yang penuh tangisan, mengakui kesalahan mereka, dan bersumpah bahwa jika diberi kesempatan kedua, mereka akan menjadi hamba yang taat. Namun doa-doa itu datang terlambat, karena keimanan yang lahir dari ketakutan setelah melihat azab bukanlah keimanan yang diterima. Saat itulah mereka benar-benar memahami makna hidup di dunia, bahwa iman bukan sekadar ucapan, dan taubat bukan sekadar niat yang ditunda, melainkan tindakan nyata yang harus dilakukan sebelum ajal menjemput. Keputusasaan para penghuni neraka jahanam semakin dalam ketika mereka menyadari bahwa azab ini tidak memiliki akhir, tidak ada hari pembebasan, dan tidak ada janji perubahan keadaan. Setiap detik yang berlalu hanya membawa penderitaan yang sama atau bahkan lebih berat, membuat harapan mereka hancur perlahan-lahan hingga tidak tersisa apapun. Mereka akan berharap agar waktu berhenti, berharap agar keberadaan mereka berakhir. Namun neraka adalah tempat keabadian bagi mereka yang telah ditetapkan untuk tinggal di dalamnya. Dalam kesunyian yang dipenuhi jeritan, para penghuni neraka akan merenungi kehidupan dunia. Yang dahulu terasa singkat namun penuh kelalaian, mereka akan menyadari bahwa umur panjang atau pendek sebenarnya sama saja jika diisi dengan dosa dan kesombongan, karena yang menentukan keselamatan bukanlah lamanya hidup, melainkan bagaimana hidup itu digunakan. Kenangan tentang salat yang ditinggalkan, kebenaran yang ditolak, dan hati yang keras akan terus berputar di pikiran mereka, menjadi siksaan batin yang tidak kalah menyakitkan dari api yang membakar tubuh. Neraka jahanam dengan segala dialog dan penyesalan di dalamnya menjadi gambaran paling nyata tentang akibat dari kehidupan tanpa takut kepada Allah. Sebuah pelajaran yang terlalu mahal bagi mereka yang mengalaminya, namun masih menjadi peringatan bagi manusia yang saat ini masih bernapas di dunia. Neraka jahanam dengan segala kengerian, azab, dan penyesalan di dalamnya bukanlah kisah yang diciptakan untuk memuaskan rasa takut, melainkan peringatan terakhir bagi manusia agar tidak terpedaya oleh dunia yang fana, karena kehidupan dunia sejatinya sangat singkat, sementara kehidupan akhirat adalah tempat kembali yang abadi, tempat di mana setiap pilihan akan menampakkan akibatnya secara nyata
tanpa bisa disembunyikan lagi. Allah tidak menciptakan neraka karena kezaliman, melainkan karena keadilan. Dan Allah tidak pernah menzalimi satu jiwa pun. Manusialah yang menzalimi dirinya sendiri ketika memilih jalan maksiat, menolak kebenaran, dan merasa aman dari azab Allah. Setiap manusia yang hari ini masih bisa bernapas, masih bisa mendengar peringatan, dan masih bisa menggerakkan tubuhnya, sejatinya sedang diberi kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh para penghuni neraka jahanam, karena mereka di sana hanya bisa berharap, menyesal, dan menangis tanpa pernah diberi peluang untuk kembali. Kesempatan ini seringkali disia-siakan, karena manusia merasa kematian masih jauh, merasa usia masih panjang, dan merasa dosa bisa ditunda untuk ditaubati nanti. Padahal tidak ada satupun manusia yang tahu kapan ajal akan menjemputnya. Neraka jahanam akan selalu menunggu mereka yang memilih untuk mengabaikan perintah Allah dan meremehkan larangannya. Namun rahmat Allah juga selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali dengan sungguh-sungguh sebelum kematian datang. Pintu taubat masih terbuka lebar selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan Allah Maha Pengampun bagi dosa-dosa yang diiringi dengan penyesalan, keikhlasan, dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bayangkan betapa ruginya seseorang yang menukar kenikmatan sesaat di dunia dengan penderitaan yang tidak berujung di akhirat, menukar kesenangan yang cepat berlalu dengan azab yang kekal, dan menukar perintah Allah yang ringan dengan siksa yang sangat berat. Semua dosa yang hari ini terasa kecil akan tampak besar ketika berdiri di hadapan keadilan Allah, dan semua maksiat yang dianggap sepele akan menjadi beban yang menghancurkan ketika amal ditimbang tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Kisah tentang neraka jahanam seharusnya membuat hati bergetar, bukan membuat putus asa, karena selama hidup masih ada, harapan masih menyala, dan selama kesempatan masih diberikan, perubahan masih mungkin terjadi. Allah tidak membutuhkan azab bagi manusia. Manusialah yang membutuhkan rahmat Allah untuk selamat. Dan rahmat itu hanya bisa diraih dengan ketaatan, kerendahan hati, dan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Hari demi hari berlalu, umur terus berkurang, dan jarak menuju akhirat semakin dekat tanpa kita sadari. Setiap detik yang lewat tidak akan pernah kembali, dan setiap kesempatan yang diabaikan bisa menjadi sumber penyesalan yang tidak terobati. Tidak ada yang tahu apakah esok masih bisa bangun dari tidur, atau apakah hari ini adalah hari terakhir sebelum menghadap Allah dengan seluruh catatan amal yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Neraka jahanam adalah tempat bagi mereka yang mengeraskan hati dan menutup mata dari kebenaran. Namun surga adalah tempat bagi mereka yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahan, dan berjuang melawan hawa nafsu meski terasa berat. Perjuangan melawan diri sendiri di dunia jauh lebih ringan dibandingkan menanggung azab di akhirat, dan kesabaran dalam ketaatan jauh lebih indah dibandingkan penyesalan yang tidak berguna. Semoga setiap kata dalam kisah ini menjadi pengingat, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan, karena ilmu tanpa amal tidak akan menyelamatkan, dan peringatan tanpa perubahan tidak akan membawa hasil. Selama hidup masih berjalan, pilihlah jalan yang diridai Allah, karena tidak ada satupun manusia yang ingin mendengar suara pintu neraka jahanam ditutup di belakangnya. Dan ketika kelak setiap jiwa berdiri sendiri di hadapan Allah, tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa pembela, hanya iman dan amal yang akan berbicara, maka berbahagialah mereka yang menjadikan peringatan ini sebagai alasan untuk kembali sebelum semuanya terlambat dan penyesalan menjadi abadi.